Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sada. Saya akan mempresentasikan bisnis, yaitu bisnis makaroni pedas. Adapun yang akan kami bahas yaitu mengenai bisnis kami, tujuan bisnis, alat yang dibutuhkan, bahan yang dibutuhkan, rincian biaya, dan keuntungan. Kami perkenalkan produk makaroni kami, yaitu makaroni Wuena Nagih Pol, yang merupakan makaroni mentah yang diolah kemudian digoreng hingga renyah, lalu diberi bumbu pedas yang gurih. Cocok untuk penikmat atau penyuka makanan pedas. Yang pertama yaitu latar belakang bisnis makaroni pedas. Zaman sekarang, makanan ringan yang gurih untuk dikonsumsi sangat dicari oleh orang-orang, baik pria maupun wanita. Hal tersebut dapat terjadi karena makanan ringan ini cukup praktis dan mudah untuk didapatkan, sehingga banyak orang-orang membeli produk camilan ini. Sekarang, sudah banyak produk makanan ringan yang diperjualbelikan di warung, toko pinggir jalan, hingga toko online di marketplace. Salah satu makanan ringan tersebut yaitu makaroni. Dengan berbagai pertimbangan, kami mencoba untuk membuka bisnis di bidang kuliner, khususnya camilan, yaitu makaroni pedas. Makaroni kami memiliki rasa yang khas dan berbeda dengan makaroni lain. Rasa yang khas inilah yang akan membuat pelanggan teringat dengan produk makaroni kami. Tujuan bisnis ini kami buat agar kami selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari makaroni kami. Tujuan bisnis yang pertama yaitu mendapatkan keuntungan atau laba dari penjualan makaroni pedas. Selanjutnya yaitu membuka lapangan kerja baru. Ingin orang lain ikut merasakan gurihnya rasa makaroni pedas kami. Dan yang terakhir, untuk mencapai target penjualan. Analisis SWOT pada produk makaroni pedas kami. Yang pertama yaitu strengths atau kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu harga terjangkau untuk semua kalangan. Yang kedua yaitu rasanya gurih. Yang ketiga yaitu bahan baku mudah didapat. Selanjutnya yaitu weaknesses atau kelemahan. Produk makaroni bersifat tidak tahan lama. Dan juga bisnis kami tergolong masih baru. Selanjutnya yaitu opportunities atau peluang. Peluang yang pertama yaitu jumlah permintaan pasar yang cukup besar. Yang selanjutnya yaitu dapat pelanggan baru dengan cepat karena memasarkan produk makaroni pedas kami secara online. Yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Yaitu ancamannya sudah banyak pesaing di luar sana yang sama-sama berjualan makaroni pedas. Selanjutnya yaitu aspek produksi yang terdiri atas bahan yang diperlukan dan alat yang diperlukan. Untuk bahan yang diperlukan ada makaroni, bumbu rasa pedas asin, penyedap rasa, tepung terigu, dan yang terakhir minyak goreng. Dan untuk alat yang diperlukan ada sealer, stiker, gas, kompor, wajan penggorengan, dan plastik 1/4 yang ukurannya 1/4.
Untuk cara pembuatan makaroni pedas ada 5 langkah. Yang pertama yaitu rebus makaroni hingga kenyal dan mekar dengan api kecil. Jika sudah, lalu tiriskan. Yang kedua, masukkan makaroni yang sudah mekar tadi ke dalam tepung terigu, lalu diayak. Kemudian, goreng makaroni tadi sampai kering hingga berwarna coklat keemasan. Yang keempat, yaitu angkat makaroni dari penggorengan dan langsung diberi bumbu-bumbu. Yang terakhir, yaitu yang kelima, jika makaroni sudah tidak panas, bisa dikemas ke dalam plastik. Selanjutnya, rencana pemasaran yang terdiri dari target konsumen, wilayah pemasaran, dan cara pemasaran. Yang pertama, yaitu target konsumen, yang terdiri dari pria atau wanita usia 18-35 tahun. Untuk wilayah pemasaran, yaitu Karesidenan Madiun. Dan untuk cara pemasaran, pertama-tama kami mencoba untuk memasarkan produk makaroni kami melalui cara dari mulut ke mulut, yaitu kami mempromosikan ke teman-teman dekat terlebih dahulu, lalu kami minta reviewnya. Kemudian kami promosikan ke teman di sekitar lingkungan kampus. Untuk pemasaran selanjutnya, bisa melalui media sosial agar bisa menjangkau banyak orang lagi dan bertambah pelanggan baru. Selanjutnya yaitu bagaimana cara memasarkan produk melalui media sosial. Yang pertama yaitu menarik pelanggan potensial. Jadi, kita bisa memposting bisnis kita, yaitu makaroni. Nah, setiap postingan pasti ada caption. Nah, di setiap akhir caption kita bisa menambahkan hashtag seperti makaroni, hashtag makaroni pedas, hashtag makanan ringan. Jadi, kita bisa menarik pelanggan yang menyukai makanan pedas dan makaroni pedas ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu membangun relasi di media sosial. Kita bisa memfollow akun-akun yang suka likes makanan pedas, makaroni pedas, atau makanan ringan, seperti itu. Yang ketiga, yaitu membagikan konten yang sesuai dengan bisnis yang sedang dijalankan dan minat pelanggan. Yang keempat, yaitu ikut berpartisipasi dalam komunitas. Jadi, kita bisa ikut bergabung dalam komunitas, semisal komunitas pencinta makanan pedas. Yang kelima, yaitu interaksi dengan pelanggan baru maupun pelanggan lama. Jadi, kita bisa mengadakan Q&A di postingan kita. Strategi memenangkan pasar. Strategi untuk memenangkan persaingan pasar yang semakin hari semakin ketat. Persaingan pasar ini terjadi antara pesaing-pesaing lama yang sudah ada dan pesaing-pesaing baru yang baru bermunculan. Strategi menangkan pasar yaitu tawarkan harga yang bersaing. Semisal pesaing kita menawarkan harga sebesar Rp8.000, maka kita bisa menawarkan harga di bawahnya seperti Rp7.000. Selanjutnya yaitu ciptakan produk yang berbeda. Jadi makaroni tidak hanya berbentuk makaroni yang biasanya kita jumpai, tetapi kita bisa memasarkan produk makaroni yang berbentuk lain seperti makaroni spiral dan makaroni keong. Selanjutnya ada inovasi produk. Semisal produk kita makaroni pedas ini
Nantinya tidak hanya rasa pedas saja, tetapi nanti akan ditambahkan varian rasa baru seperti rasa keju dan rasa balado. Bisa juga inovasi produk penambahan aroma daun jeruk ke dalam makaroni pedas kita. Selanjutnya yaitu amati pasar dan kenali pesaing. Jadi, amati pasar itu maksudnya kita harus mengetahui permintaan pasar yang sedang terjadi dan kenali pesaing dari kelemahan dan kelebihan pesaing lama maupun pesaing yang baru. Selanjutnya yang terakhir yaitu tonjolkan keunggulan produk. Jadi, kita harus menonjolkan produk kita dari segi rasa atau kerenyahan. Bisa juga semisal produk kita lebih renyah dari produk yang lain atau lebih gurih dari produk yang lain. Dan untuk selanjutnya kami paparkan mengenai biaya peralatan dan biaya bahan. Yang pertama kompor, yaitu sebesar Rp287.000. Wajan seharga Rp100.000, gas Rp36.000, plastik seperempat atau ukuran seperempat yaitu Rp23.000, sealer yang berharga Rp95.000, stiker seharga Rp30.000. Dan total keseluruhan biaya peralatan yaitu sebesar Rp571.000. Selanjutnya untuk biaya bahan yaitu makaroni seharga Rp170.000, bumbu rasa pedas asin yaitu Rp70.000, penyedap rasa Rp5.000, tepung terigu seharga Rp20.000, minyak goreng seharga Rp104.000. Dan total dari biaya bahan yaitu Rp369.000. Dan jika biaya peralatan dan biaya bahan di total yaitu seharga Rp940.000. Selanjutnya yaitu mengenai pendapatan serta keuntungan. Kami memiliki rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu harga per pieces sebesar Rp7.000. Banyaknya penjualan per hari yaitu 40 pieces. Jika dalam seminggu terjual 280 pieces, maka pendapatan per minggu adalah Rp1.960.000 dan pendapatan per bulan yaitu Rp1.960.000 dikali 4 minggu yaitu sebesar Rp7.840.000 dan perkiraan keuntungan yaitu Rp7.840.000 dikurangi biaya peralatan dan biaya bahan sebesar Rp940.000 yaitu untuk hasil akhirnya keuntungan Rp6.900.000. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya yaitu dengan berlangsungnya proses pengolahan makaroni mentah hingga menjadi makaroni yang berbumbu pedas siap dimakan, yang memiliki cita rasa yang khas dan gurih ini bisa dijual atau dipasarkan ke masyarakat luas. Cita rasa yang khas dan gurih ini tentu saja bisa menjadi modal utama bisnis untuk terus berani memasarkan produk makaroninya ke banyak orang lagi.
Sekian presentasi bisnis makaroni pedas. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.